Peneliti terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib mengatakan, tujuan aksi teror di Indonesia ingin melakukan adu domba agar terjadi konflik seperti di Irak, Suriah, dan Marawi Filipina. Karena itu, semua pihak perlu mewaspadai adanya gerakan radikalisme dan intoleransi yang dikembangkan di Indonesia. Namun Ridwan Habib mengingatkan aksi teror yang terjadi di Makassar tidak terkait dengan agama manapun. Berdasarkan ledakan bom yang terjadi di Makassar, Ridwan menduga pelakunya berasal dari orang yang profesional. Setidaknya pelakunya pernah berinteraksi atau dibuatkan bom oleh orang yang profesional. Ya, dari penyelidikan yang berjalan kan kelihatan bahwa memang ini sangat patut diduga kuat terkait dengan kelompok teroris klasik di Makassar, yakni Jamaah Ansarud Daulah ya. Dari sisi perakitan bom, kemudian sasarannya adalah gereja, kemudian menggunakan momentum Minggu Palma. Ini kelihatan sekali bahwa ini sangat terkait dengan kejadian itu. Apalagi pada Januari 2021, kira-kira 2 bulan yang lalu, ditangkap sekitar 20 orang di sebuah kecamatan, jaraknya sekitar 15 menit menggunakan motor dari gereja katedral itu. Jadi saya kira ini kita tunggu versi resmi dari kepolisian, tetapi informasi atau data-data dari media sosial, kemudian data-data dari nomor rangka dan nomor plat motor yang ada di situ, kelihatan bahwa pelaku tinggal tidak jauh dari katedral itu, dan kemungkinan besar memang terafiliasi dengan jejaring JAD yang ada di Makassar. Mas Ridwan, ini kan si pelaku meledakkan diri sebelum memasuki katedral ya. Nah, yang ingin disampaikan artinya apa? Ketika meledakkan diri di depan katedral, ini apa? Apakah memang hanya ingin memberikan kesan teror di luar, atau sebenarnya ada niatan untuk lebih dalam lagi lokasi yang dicapainya? Oh jelas niatnya jelas ingin membunuh lebih banyak lagi orang di dalam gereja ya, saudara-saudara kita yang selesai misa itu. Dan kelompok-kelompok seperti ini motivasinya dua. Pertama, motivasi pelaku. Motivasi pelaku adalah dia ingin, yang tadi disampaikan Ustaz Marsudi tadi, menafsirkan jihad secara salah. Dia merasa bahwa yang dia lakukan itu mulia. Jadi dia ingin mati mulia, tapi salah besar, salah kaprah. Dan itu mereka lakukan di gereja 2018 di Surabaya, dan juga ada juga pengebom Makassar yang mengebom di Filipina Selatan, gereja juga. Dan itu pertama ya, motivasi pelaku pertama itu. Yang motivasi kedua, motivasi kelompok. Motivasi kelompok adalah mereka ingin menciptakan apa yang disebut dengan miftahus syiro atau suasana konflik. Suasana konflik horizontal antar umat beragama menjadi saling tutup, warga menjadi distrust ya, tidak percaya kepada pemerintah, warga tidak percaya kepada aparat. Nah, itu yang mereka tunggu. Nah, mereka berhasil membuat seperti itu di Irak. Mereka berhasil mengubah negara Suriah yang aman, damai, tiba-tiba menjadi negara gagal karena diadu domba antara Sunni dan Syiah. Dan belum lama mereka juga berhasil di Marawi, Filipina Selatan. Sebuah kota yang awalnya damai, begitu kelompok teroris masuk, mereka tiupkan isu bahwa warga Marawi yang mayoritas Islam dijajah oleh pemerintahan Katolik di Manila. Terjadilah isu sara, antar warga menjadi saling curiga, rumah-rumah ditandain, dan akhirnya ISIS masuk dan menguasai Marawi selama 6 bulan. Nah, mereka selalu polanya seperti itu. Mereka akan berhasil kalau warganya, warga sebuah negara itu bertengkar dan bisa diprovokasi. Tapi insya Allah kalau Indonesia tidak akan berhasil, karena kita punya Pancasila, kita punya Gembos Seliro, kita punya toleransi yang sangat tinggi. Nah Mas Ridwan, secara spesifik kenapa gereja? Apakah kalau melihat di Indonesia mayoritas terbesar keduanya kan memang umat Kristiani? Ya, memang dalam konteks ini soft target itu bisa macam-macam ya. Bisa mall, bisa perbelanjaan, bisa kantor polisi kecil, bisa juga gereja. Tetapi karakteristik dari kelompok JAD itu memang mereka spesialisnya dalam beberapa tahun terakhir itu menyerang gereja ya. Ya, salah satu yang paling gampang itu mereka kemudian menafsirkan secara serampangan bahwa membunuh orang di luar agamanya itu boleh. Gitu loh. Jadi secara serampangan mereka tafsirkan seperti itu. Ini jelas tafsir yang keliru. Dan jumlah orang yang mempercayai tafsir ini sangat kecil. Tidak sampai 1.000 orang dari 270 juta umat Islam di Indonesia. Jadi mereka ini harus tidak diakui. Tidak diakui sebagai agamanya apa. Jadi dikeluarkan dari agama. Memang benar Bapak Presiden, Bapak Menteri Agama harus menyampaikan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama.
Karena kalau kita acknowledge, maka mereka yang kecil ini bisa merusak populasi besar yang mayoritas umat Islam Indonesia jelas anti terorisme. NU Muhammadiyah jelas sikapnya anti terorisme, mengharamkan kegiatan seperti ini. Jadi mereka ini nggak boleh diakui, mereka ini harus disesatkan, gitu loh, dikeluarkan dari agama, nggak boleh. Yang kecil ini nggak boleh merusak yang besar. Mas Ridwan, kalau misalnya kita bisa urutkan beberapa kejadian terakhir, Mas, polisi juga sempat mengamankan ada 10 anggota terorisme, kemudian juga dana mereka juga dibekukan oleh PPATK. Apakah Anda melihat aksi kemarin ini sebagai aksi balas dendam misalnya? Sisa-sisa jejaring mereka ini masih banyak sekali ya, baik kelompok JAD maupun kelompok Neo JI. 2 minggu terakhir yang ditangkapi itu kelompok Neo JI yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Yang sebenarnya mereka juga bisa melakukan perakitan bom. Tetapi dalam karakteristik Makassar ini memang para analis, teman-teman yang selama ini meneliti terorisme, tadi malam kita diskusi panjang sampai dini hari, kami sementara ini berkesimpulan ini lebih pada karakteristik JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang memang 2 bulan yang lalu ada 2 anggotanya yang ditembak mati di kira-kira sekitar 15 menit menggunakan motor dari katedral itu. Jadi kita menduga ini adalah bagian sisa-sisa ya yang belum tertangkap, yang jejaring mereka yang belum terungkap, lalu kemudian melakukan serangan untuk pertama ya tadi yang saya sudah jelaskan di awal tadi 2 motif itu. Oke.